Sebelumnya, kita telah mencari suatu rasio-rasio pada segitiga siku-siku dengan fungsi sin, cos, dan tan. Kemudian, kita dapatkan nilai-nilai rasio pada tabel berikut. Tapi ternyata, rasio trigonometri pada segitiga siku-siku ini juga dapat diterapkan pada koordinat kartesius juga loh. Jika kita mempunyai suatu segitiga siku-siku yang sisi miringnya disamakan sepanjang satu satuan, maka ujung-ujungnya jika digabungkan akan membentuk suatu lingkaran satuan. Daerah-daerahnya dibagi menjadi 4 bagian, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Tapi kita kan belum tahu berapa nilai-nilai rasionya dan apakah ada hubungan antara nilai-nilai tersebut. Semuanya akan kita bahas pada video ini ya. Halo semuanya, perkenalkan aku Nadia Eka Saputri dari tim PKM Balon Trigonometri Universitas Muhammadiyah Pringsewu. Di sini aku akan menjelaskan yang pertama yaitu pengenalan kuadran dan nilai trigonometri di kuadran 1. Yang kedua, hubungan dan nilai perbandingan trigonometri dari sudut di setiap kuadran. Dan yang ketiga, contoh soal. Disimak ya. Baik, untuk materi yang pertama yaitu rasio trigonometri. Sebelumnya kita telah menyebutkan kan bahwa rasio-rasio ini terbagi menjadi 4 kuadran. Kuadran yang pertama yaitu 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Kuadran yang kedua yaitu 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Kuadran yang ketiga yaitu 180 derajat sampai dengan 270 derajat. Dan yang kuadrat keempat yaitu 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Sudut ini tidak hanya dapat dinyatakan dengan derajat loh, tetapi juga dapat dinyatakan dengan radian. Dengan ketentuan 2pi sama dengan 360 derajat, maka pi sama dengan 180 derajat. Lalu, jika pi dibagi menjadi 2, menjadi 90 derajat. Dan jika dikalikan 3 menjadi 270 derajat sama dengan 3pi per 2. Dari bentuk-bentuk berikut kita dapat bentuk umumnya yaitu X derajat sama dengan X derajat per 180 derajat dikali dengan pi. Maka dapat disederhanakan 180 derajat dengan pi karena pi sama dengan 180. Selanjutnya, kita akan mencari rasio trigonometri ini menggunakan lingkaran satuan. Kenapa sih disebut lingkaran satuan? Karena lingkaran ini mempunyai jari-jari sepanjang satu satuan. Untuk rasio trigonometri pada kuadran 1 menggunakan lingkaran satuan. Terdapat sudut-sudut istimewa yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Kenapa sih sudut-sudut ini disebut sudut istimewa? Untuk yang 30, 45, dan 60 derajat, karena berasal dari pembentukan rasio sudut dan sisi pada segitiga sama sisi dan segitiga sama kaki yang telah kita bahas pada video sebelumnya. Dan untuk yang 0 derajat dan 90 derajat karena merupakan pembatas antara kuadran. Selanjutnya, untuk sudut 0 derajat kita akan mendapatkan sisi miringnya satu satuan. Sisi depan 0 satuan dan sisi samping 1 satuan. Sin theta kita telah menemukan sebelumnya yaitu sisi depan per sisi miring. Maka sin 0 derajat sama dengan 0 per 1 sama dengan 0 derajat. Kemudian cos theta sama dengan sisi samping per sisi miring. Maka 1 per 1 sama dengan 1. Kemudian untuk yang 90 derajat kita dapatkan sisi miring satu satuan, sisi depan satu satuan, dan sisi samping 0 satuan. Sin theta sama dengan sisi depan per sisi miring. Maka sin 90 derajat sama dengan 1 per 1 sama dengan 1. Dan cos theta sama dengan sisi samping per sisi miring. Maka
cos 90 derajat sama dengan 0 per 1 sama dengan 0. Selanjutnya, kita telah menemukan kan pada materi sebelumnya, yaitu nilai-nilai rasio trigonometri pada sudut 30 derajat, 40 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat. Tapi ada bagian yang belum dijelaskan dari sudut istimewa loh, yaitu pada sudut 0 derajat dan 90 derajat. Sin dan cosnya sudah ditemukan sebelumnya. Maka kita juga sudah menemukan bahwa tan theta sama dengan sin theta per cos theta, iya kan? Maka tan 0 derajat sama dengan 0 per 1 sama dengan 0, dan tan 90 derajat sama dengan 1 per 0 sama dengan tak hingga. Selanjutnya kita akan mencari hubungan dan nilai-nilai trigonometri dari sudut di setiap kuadran. Yuk kita simak.